Dalam video ini, kita akan membahas salah satu isu yang sensitif tapi sangat penting untuk dipahami bersama. Di Indonesia, tidak jarang kita menjumpai keluarga yang anggotanya memiliki perbedaan agama. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana hukum waris berlaku jika pewaris dan ahli warisnya berbeda agama? Apakah seorang muslim dapat mewariskan hartanya kepada anak atau kerabatnya yang non-muslim, atau malah sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam video ini kita akan mengulas secara menyeluruh mengenai hak waris beda agama, ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum nasional Indonesia, serta fatwa MUI. Simak penjelasan ini sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama jika Anda atau keluarga Anda menghadapi situasi serupa. Mari kita pahami secara bersama secara adil, jernih, dan objektif. Dalam Fatwa MUI nomor 5 tahun 2005 menyatakan bahwa seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim, begitu pula sebaliknya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab utama yang bersepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Fatwa ini bersifat normatif dalam konteks hukum Islam, namun tidak secara otomatis mengikat dalam hukum positif di Indonesia, kecuali apabila dijadikan sebagai rujukan dalam jurisprudensi atau dimuat dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Namun, dengan demikian, fatwa MUI membuka jalan tengah. Meskipun hak waris secara otomatis terhalang karena perbedaan agama, masih ada solusi yang dapat ditempuh untuk menjaga hubungan kekeluargaan, seperti melalui hibah atau wasiat yang memungkinkan pemberian harta kepada anggota keluarga non-muslim tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, nilai-nilai kekeluargaan tetap dapat terjaga tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan ini juga berkaitan dengan makosid syariah, yaitu menjaga agama dan harta. Warisan bukan sekedar harta, tapi juga simbol keberlanjutan nilai dan keyakinan dalam keluarga muslim. Kaidah ini memiliki dasar kuat dalam hukum Islam klasik. Menurut fikih Islam, pewarisan atau al-miras memiliki syarat utama, harus ada hubungan yang diakui seperti nasab, pernikahan, atau wala. Dan agama antara pewaris dan ahli waris tidak boleh berbeda jika menyangkut Islam dan kekufuran. La yasiru al-kafiru al-muslim adalah hadis sahih yang menunjukkan bahwa waris tidak bisa terjadi antara muslim dan non-muslim, karena perbedaan agama membatalkan hubungan waris menurut syariat Islam. Tujuan untuk menjaga prinsip akidah dan kemurnian pengelolaan harta di antara sesama muslim. Namun, Islam tidak menutup pintu. Fatwa ini juga menawarkan solusi bijak, yaitu hibah atau wasiat wajibah. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada pihak lain secara sukarela dan tanpa imbalan. Pembagian ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau bahkan tenaga ahli. Sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh hukum kepada ahli waris tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan karena kehalangan syar'i, seperti perbedaan agama. Namun, konteks hibah dan wasiat wajibah, keluarga muslim bisa memberikan sebagian hartanya maksimal sepertiga kepada non-muslim melalui mekanisme tersebut. Perlu diingat, hukum Islam dan hukum negara bisa berbeda, terutama soal waris beda agama. Dalam KUH Perdata,
waris beda agama diperbolehkan, yang artinya ahli waris yang berbeda agama tetap bisa menerima bagian warisan. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia memberikan ruang lebih inklusif lewat pasal 209 KHI yang mengenalkan konsep wasiat wajibah. Dalam pasal 209 KHI menyebutkan bahwa ahli waris non-muslim dapat menerima bagian dari warisan berdasarkan prinsip wasiat wajibah. Lalu, apa itu wasiat wajibah? Secara sederhana, wasiat wajibah adalah pemberian yang ditetapkan oleh hakim kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena ada halangan syariat seperti perbedaan agama. Wasiat wajibah ini diberikan yaitu maksimal 1/3 dari harta warisan. Namun, jika ingin benar-benar patuh pada syariat Islam, panduan fatwa MUI bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Fatwa MUI menegaskan bahwa waris beda agama tetap tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, dan pemberian harta kepada kerabat non-muslim bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat, dan bukan melalui warisan. Sementara itu, hukum negara di Indonesia memberikan ruang yang lebih inklusif, misalnya melalui wasiat wajibah, agar hak-hak kemanusiaan tetap terlindungi di masyarakat yang majemuk. Jadi, fatwa berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat umat Islam dalam menjalankan agamanya, sedangkan hukum negara sebagai akomodasi keberagaman masyarakat. Dengan memahami konteks tersebut, kita dapat menyikapi perbedaan antara fatwa dan hukum negara dengan bijak, tetap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Fatwa bukan untuk diskriminasi, tapi untuk menjaga nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Fatwa MUI nomor 5 tahun 2005 menegaskan kaidah fikih klasik muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Larangan ini ditempatkan untuk menjaga kemurnian akidah serta pengelolaan harta di antara sesama muslim, selaras dengan maqasid syariah dalam melindungi agama. Yang kedua, ketika pewaris dan calon ahli waris berbeda agama, hak waris secara otomatis gugur. Pihak non-muslim tidak dapat menjadi ahli waris muslim dan sebaliknya. Ini berarti pembagian harta melalui mekanisme waris konvensional di antara hukum Islam tertutup bagi mereka. Yang ketiga, Islam tetap menyediakan solusi humanis. Dua instrumen utama yang disarankan fatwa MUI ialah hibah. Yang kedua, wasiat wajibah. Dengan mekanisme ini, kebutuhan sosial dan kasih sayang lintas iman masih bisa diakomodasi tanpa melanggar prinsip waris syar'i. Yang keempat, berbeda dengan fikih, hukum positif Indonesia tetap membuka hak waris bagi kerabat beda agama, bahkan menginstitusikan konsep wasiat wajibah untuk menjembatani norma agama dan realitas masyarakat majemuk. Artinya, warga negara memiliki pilihan untuk mengikuti jalur hukum nasional jika mempertimbangkan asas keadilan keluarga lintas agama. Yang kelima, fatwa ini kerap dikritik sebagai eksklusif atau diskriminatif. Namun penting diingat, fatwa bersifat panduan keagamaan, bukan aturan negara, dan dimaksudkan menjaga integritas keyakinan muslim. Polemik yang muncul memperlihatkan ketegangan antara nilai-nilai pluralisme sosial dengan komitmen teologis komunitas muslim. Yang terakhir, larangan waris beda agama menurut syariat bukanlah penutup pintu, melainkan pengarah agar harta berlangsung sesuai
prinsip iman sekaligus tetap membuka ruang keadilan melalui hibah, wasiat, dan ketentuan hukum nasional. Dengan memahami kerangka ini, setiap keluarga dapat memilih mekanisme paling sesuai dengan keyakinan, kebutuhan, dan harmoni internal mereka.